Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, jam berapapun teman-teman mengikuti program ini, kita akan belajar tentang Pastoral System (FCS) sebagai lanjutan dari kita sudah melakukan sosialisasi dan internalisasi corporate culture dari KSP Agro. Ya, kita punya pastor yang menjadi nilai-nilai inti. Ya, sesudah kita punya UCA di Basic Principles dan kita punya 12 key success perilaku atau key behavior di dalamnya. Nah, tujuan kita dalam sesi-sesi berikut ini ada 5 sesi nanti adalah bagaimana teman-teman sesudah sesi ini bisa memahami ya apa itu culture management, ada tahapan-tahapan, kemudian bagaimana supaya kita konsisten memutar culture ini, kemudian kita mengerti apa itu pastoral system dan bagaimana kita mengimplementasikan. Saya akan mulai dari kenapa culture jadi pembeda. Ya, saya hanya mengulangi yang dulu kita sudah bisa pelajari. Ternyata usia, sumber daya alam, ya, ras suku, kecerdasan atau IQ bukanlah faktor pembeda utama di dalam organisasi sehingga bisa sukses. Negara-negara yang sukses bukan negara-negara yang berumur panjang, ya, seperti Mesir, misalnya India, sumber daya alam kaya seperti Indonesia, IQ-nya tinggi, orang Indonesia bisa dikatakan IQ-nya tinggi, ya bahkan ada yang pernah tanda kutip menghina saya mengatakan orang Indonesia ini otak termahal di dunia. Artinya otak kita masih original, jarang dipakai, tinggi gitu ya. Tapi dalam implementasi kita tentunya kecerdasannya ternyata kalah dengan Australia, Jepang, Amerika. Demikian juga dengan suku bangsa bukan faktor penentu. Banyak perusahaan yang hancur seperti Sempati, Volkswagen, Nokia, ya dulu kita ingat BlackBerry, Kodak, ya kemudian Enron. Banyakkan mereka ini karena angkuh, ya, karena tidak jujur atau tidak berintegritas, lambat melakukan perubahan atau merasa nyaman, perilaku-perilaku yang bisa dikatakan membuat mereka tidak agile, tidak lincah dalam menghadapi perubahan. Budaya perusahaan yang kuat ternyata membuat perusahaan itu tangguh, ya. Labanya bisa 750% lebih tinggi dari perusahaan yang budayanya rendah. Kemudian pertumbuhan saham 12 kali lebih tinggi harganya, ya. Kemudian lapangan kerja tercipta 7 kali lebih tinggi, bahkan pendapatan bisa tumbuh 4 kali lebih cepat. Kalau kita bandingkan katakan dalam kualitas kekuatan corporate culture antara Facebook yang ranking 98 dunia, ya, dengan Google yang ranking 27, dengan Apple yang ranking 3, pendapatannya kontras, ya. 27 miliar US, kemudian itulah kalau Facebook ya tahun 2020, kemudian kalau kita lihat menurut Forbes 2020, maka Google itu 3 kali lebih dari Facebook, dan kita bisa lihat bahwa Facebook dengan Apple itu bisa dikatakan nyaris 9 kali, ya, nyaris 9 kali atau 8 sampai 9 kali lebih tinggi. Artinya semakin tinggi the best corporate culture atau indeksnya, maka perusahaan itu lebih tangguh dan pendapatannya lebih banyak. Nah, jadi bisa kita simpulkan tadi, pembeda utama adalah culture. Budaya membuat perusahaan itu maju dan tidak bangkrut. Nah, itulah kenapa Kotler dan Hesketh itu yang menjadi pakar utama culture atau corporate culture di dunia mengatakan corporate culture atau budaya perusahaan merupakan salah satu faktor penting meningkatkan daya saing supaya perusahaan itu menang dalam persaingan. Ya, budaya perusahaan menjadi faktor kunci menentukan berhasil tidaknya perusahaan mencapai visinya. Teman saya Hermawan Kertajaya dari Makplus, konsultan terbaik terkemuka di Indonesia, mengatakan budaya perusahaan adalah sumber diferensiasi paling ampuh. Karena paling susah ditiru, paling tahan lama dibandingkan sumber diferensiasi lain. Pembeda lain, misalnya kualitas produk, gampang ditiru, proses bisnis dengan teknologi yang makin canggih, proses bisa ditiru, biaya, cost bisa ditiru, kompetensi sumber daya manusia bisa ditiru, penggunaan teknologi bisa ditiru, tetapi ternyata yang paling utama adalah kualitas orang-orangnya dalam culture-nya, culture perusahaan tersebut. Nah, apa itu corporate culture? Mengingatkan yang dulu kita definisikan, culture adalah secara umum nih ya,
sistem nilai-nilai yang diyakini semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan, dikembangkan secara berkesinambungan. Fungsinya apa? Perekat, penguat, pembeda. Dan ini menjadi sumber acuan bagaimana kita berperilaku di perusahaan kita, bagaimana kita berperilaku di negara kita. Ya, kalau kita misalnya pergi ke Singapura, teman saya di Batam pernah cerita dia pergi ke Singapura, dia meludah, ditilang 3 juta. Maka dia katakan semenjak saat itu kalau dia ke Singapura, ketika mau meludah dia langsung tangkap dengan tangan, 3 juta soalnya. Tapi balik ke Batam, dia masih seperti orang yang dulu, ya masih lele. Tapi kalau di Singapura dia menjadi tuna atau salmon. Jadi memang Singapura lahir menjadi budaya yang sangat kuat di dalamnya. Ya. Sehingga budaya ini, teman-teman ingat kembali cerita saya tentang ikan, paling parah lele, patin di atasnya, bawal, tuna, salmon. Budaya paling rendah adalah lele. Saya menyebutnya bulus, ngakalin. Di atas itu patin, budayanya pulus. Di atas itu bawal, budayanya tipu-tipu dikit, mulus. Di atas itu adalah salmon. Nah, ini tulus. Jadi budaya paling parah adalah ngakalin, egois, serakah, otoriter. Itu perilakunya. Tapi budaya paling tinggi adalah yang kita sebut ikan salmon, mindsetnya tulus. Apa itu? Dia melihat orang lain sebagai mitra, tidak nipu orang lain karena dianggap sebagai mitra, kemudian mau berkorban, dan dia jiwanya melayani. Kepemimpinan juga, kepemimpinan di era lele itu adalah authoritative leadership, tapi kepemimpinan di era salmon adalah servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Nah, kalau kita lihat bagaimana melakukan perubahan supaya kita bergerak menuju tuna dan salmon, tentunya mengubah mindset atau head, mengubah hati, heart, mengubah hand atau perilaku sehari-hari. Maka values adalah bagian elemen dari hati di dalamnya, ya. Itulah kenapa dalam pilar-pilar transformasi yang ada di KSP Agro yang kita kenalkan dari tahun 2019 ada 8 pilar, dan pilar pertama adalah bagaimana kita mengelola culture management. Culture itu bagian dari, kalau kita lihat sebuah organisasi apapun pasti ada arahnya, tujuannya, visinya, untuk apa dia ada. Kemudian ada awaknya, ada orangnya. Kemudian ada alat yang digunakan, teknologi, dan ada kualitas atau aras. Nah, semua ini induknya, kuncinya ada pada orang, people. Ya, baik orang secara individu, secara tim, maupun secara organisasi. Dan kalau bicara orang, kokumoki, kompetensi, kultur, atau karakter, motivasi, itu menghasilkan kinerja yang kuat. Nah, makanya di dalam KSP Agro Management System, KMS, culture menjadi pondasi, visi menjadi direction atau arah, lalu kita punya sistem. Ya, kita punya ya management system, KSM, kita punya HCM management system, KHCM, dan sistem-sistem yang akan kita bikin berikutnya ya di dalamnya. Nah, kalau begitu apa itu KSP Agro Corporate Culture? Nilai-nilai yang menjadi jiwa, identitas, dan pedoman bagi insan KSP Agro dalam bertindak dan perilaku sehari-hari untuk mewujud nyatakan visi 2030. Nah, garis bawahnya adalah berperilaku sehari-hari. Maka bagaimanapun kita bekerja, kita awasi salah satunya dengan bagaimana culture management kita lakukan. Saya Mario Tutahayan dari Winmark Consulting. Salam Salmon.